Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, saat ini kalian terpaksa belajar di rumah dengan kondisi ya seperti kita ketahui bersama. Karena itu untuk sekarang pada kesempatan ini Bapak akan menemani kalian untuk belajar materi IPA untuk masalah pemantulan cahaya. Tetapi sebelum kita mulai, ada baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa agar Allah memudahkan kita di dalam belajar dan mendapatkan pemahaman yang baik. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma yasir wala tu'asir. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Mari kita mulai pelajaran kita. Baik, pemantulan cahaya. Kita semua sudah tahu, anak-anakku di rumah, apa itu cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kalau kita ingat kembali apa itu energi, apa itu gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak membutuhkan media untuk penjalarannya atau perambatannya. Oleh karena itu, karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, maka cahaya bisa mengalami apa yang biasa dialami oleh gelombang, yaitu ada pembiasan, ada pemantulan. Dan pada kali ini apa yang akan kita bahas adalah tentang pemantulan cahaya. Ilmuwan yang pertama kali mempelajari secara sistematis tentang pemantulan cahaya ini adalah Snellius atau lengkapnya Willebrord Snellius. Sehingga hukum tentang pemantulan cahaya ini kemudian diberi nama dengan hukum pemantulan Snellius. Mari kita lihat apa itu yang dibahas oleh hukum Snellius. Pertama, kalau kita mempunyai bidang pantul seperti ini, maka ada sebuah garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Snellius mengatakan bahwa pertama, jikalau terjadi pemantulan, maka sinar datang, garis normal, dan sinar pantul akan terletak dalam satu bidang. Mari kita lihat. Yang kedua, Snellius juga mengatakan bahwa sudut datang dan sudut pantul adalah sama besar. Dalam hal ini sudut datang dan sudut pantul itu akan diukur terhadap garis normal. Ilustrasinya sebagai berikut. Mari kita lihat. Ini adalah sinar yang datang dan ini adalah sinar pantul. Kalau menurut hukum Snellius yang pertama, maka dikatakan bahwa sinar datang ini, begitu pula sinar pantul, dan juga garis normal itu akan berada di dalam satu bidang datar. Kita bisa bayangkan ini sebagai bidang gambar kita, bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul akan berada pada satu bidang, yaitu pada bidang gambar kita. Yang kedua, bahwa Snellius mengatakan sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Seperti ini. SD dilambangkan untuk melambangkan sudut datang, maka dia besarnya akan sama dengan sudut pantul di sini. Ya. Berikutnya adalah ketika sebuah sinar datang, cahaya datang, maka jenis pantulannya ternyata bergantung pada bidang pemantulnya. Kita akan mendapatkan bahwa dengan berdasarkan jenis bidang pemantulnya, maka akan terbagi menjadi dua macam pantulan. Pertama adalah pemantulan teratur atau specular reflection. Dalam hal ini, jikalau bidang pantul yang dipergunakan adalah permukaan bidang yang rata atau halus. Dan ini akan kita pelajari lebih detail pada pelajaran kesempatan kali ini. Yang kedua adalah pemantulan Baur, diffuse reflection. Pemantulan yang terjadi pada permukaan bidang yang tidak rata atau kasar. Untuk mudahnya kita bisa membayangkan bahwa untuk pemantulan teratur atau specular reflection, kita bisa melihat pemantulan pada cermin. Karena di situ permukaan cermin dibuat rata halus. Sementara pemantulan Baur atau diffuse reflection itu bisa kita bayangkan jikalau sebuah cahaya menimpa atau memantul terhadap permukaan tembok. Permukaan tembok meskipun sehalus-halusnya tetap terlihat kasar kalau untuk masalah pemantulan cahaya. Bagaimana bentuknya pemantulan? Kita bisa lihat pada gambar berikut. Di sebelah kanan ini adalah pemantulan teratur. Di sini terlihat bidangnya rata,
maka setiap cahaya akan mengikuti dengan mudah kemana arah pantulannya. Sebaliknya pada pemantulan baur atau diffuse reflection, maka karena permukaannya tidak rata ini menyebabkan sebenarnya garis normal dari tiap titik akan berubah-ubah. Sehingga meskipun berlaku hukum Snellius tadi bahwa sinar datang dan sinar pantul akan berada pada satu bidang dan sudutnya akan sama, tetapi hasil dari tiap titik akan menghasilkan hasil yang berbeda. Di sini tegak, di sini lebih landai, di sini lebih curam. Hasilnya cahaya akan menyebar secara diffuse atau secara acak. Berikutnya kita perhatikan pemantulan pada cermin datar. Apa itu cermin? Pertama, kalau kita perhatikan cermin yang kita biasa gunakan untuk bercermin, sebetulnya terdiri dari dua bagian. Anak-anakku, di bagian depan kita selalu melihat kaca, dan ini yang kita bilang kaca cermin. Tapi sebetulnya selain kaca, yang menjadi penting juga adalah lapisan di belakangnya. Sebuah kaca yang diberi lapisan perak di belakangnya, maka dia akan menjadi sebuah cermin. Ya. Jadi dari sini pun kita sebetulnya sudah bisa menentukan bahwa di sini adalah depan cermin dan di sini di bagian lapisan perak adalah bagian belakang cermin. Apabila kita tempatkan sebuah benda, bagaimana cara kita mendapatkan gambaran bayangan? Dengan hukum Snellius kita bisa membuat sebuah sinar datang yang tegak lurus terhadap bidang datar, yaitu bidang kaca cermin kita. Maka seperti ini. Karena sudutnya 0 terhadap garis normal, maka dia akan mantul kembali sesuai dengan arah datangnya. Tepat di bagian bawah dari benda kita gambarkan hal yang sama di sini. Nah, karena dia sudutnya 0, maka hasilnya juga akan sama. Kemudian untuk mendapatkan sebuah titik kita membutuhkan dua garis. Pada bagian atas kita buat sebuah garis dengan kemiringan tertentu. Arah cahaya datang dengan kemiringan tertentu. Dan di sini bidang pantulnya di bagian sini. Di sini sebetulnya ada garis normal, maka di sini berlaku hukum Snellius. Sudut datang sama dengan sudut pantul, maka arah pantulannya di sini. Kita lihat bahwa di sini ada sinar pantul ke arah kiri dua-duanya. Akan tetapi kalau kita perpanjang sampai ke kiri, kedua sinar ini tidak akan pernah bertemu. Karena itu sebetulnya kita tidak bisa membuat bayangan benda di depan cermin pada cermin datar. Nah, hal yang sama kita lakukan pada bagian bawah benda. Nah, sama dalam kasus ini adalah bahwa di sini ternyata sinar pantul tidak bisa membentuk perpotongan. Untuk bisa membuat perpotongan sebagai titik bayangan, kita akan membuat perpanjangan dari sinar pantul tersebut. Perhatikan. Nah, akhirnya dia bertemu di satu titik. Titik ini adalah bayangan dari titik bagian atas benda kita. Begitu pula pada bagian bawah. Demikian. Dan ini benda yang kita gambarkan. Nah, ini sebetulnya adalah proses yang terjadi ketika kita melihat bayangan pada cermin datar. Lalu, bagaimana sifat-sifat yang terjadi pada bayangan pada cermin datar? Mari kita perhatikan. Pertama, jarak benda terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Kedua, bayangan dan benda akan sama besar. Yang ketiga, bayangan yang terbentuk adalah tegak. Maksudnya bagian atas tetap di atas, tidak terbalik. Yang keempat, posisi bayangan berlawanan dengan benda. Nah, berbeda dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu masalah orientasi atas bawah, sementara untuk nomor 4 ini kiri dan kanan. Kita paham betul bahwa kalau tangan kanan kita akan menjadi di bayangan kita, di cermin kita akan menjadi tangan kiri. Nah, berhadap-hadapan, sehingga ketika kita mengangkat tangan kanan, bayangan kita akan mengangkat tangan kiri, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan yang nomor 4. Sedangkan nomor 5, nah ini kesimpulan karena kita membentuk bayangan dengan perpanjangan dari sinar pantul, bukan dari sinar pantul yang sebenarnya, maka bayangan tersebut kita namakan bersifat maya atau semu. Artinya tidak bisa ditangkap oleh layar atau yang lainnya. Karena sebetulnya dia hanya ada di belakang cermin dan ini tidak bisa ditangkap. Berikutnya, bayangan nyata juga
Kalau bayangan nyata hanya bisa terjadi nanti pada cermin, cembung ataupun cekung. Sekarang bagaimana jikalau kita mempunyai dua buah cermin datar seperti ini? Ini cermin pertama, ini cermin kedua. Kita bentuk dengan sudut 90 derajat sebagai langkah yang paling mudah sebelum kita mencoba dengan sudut-sudut yang lain. Kita letakkan sebuah benda dan ini adalah sebuah sinar yang tegak lurus terhadap cermin. Ini juga sinar yang tegak lurus terhadap cermin. Nah, cermin pertama, cermin kedua. Maka bayangan yang terbentuk dengan sendirinya pada masing-masing cermin adalah bayangan 1 dan bayangan 2 seperti pada gambar ini. Ya. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa meskipun seperti ini, maka cermin 1 akan mempunyai bayangan karena dia dipantulkan oleh cermin 2. Maka di sini akan terjadi cermin maya dan di sini juga akan terbentuk cermin maya. Sehingga seakan-akan kita mempunyai 4 buah cermin. Nah, seperti demikian. Ini adalah cermin bayangan. Dan karena ada cermin bayangan, maka bayangan yang sudah terjadi ini akan membentuk bayangan pula. Dan dalam hal ini karena ini 90 derajat, maka akan terbentuk bayangan di titik yang sama, bayangan ketiga. Jadi kalau kita lihat posisinya membentuk persegi panjang. Ya. Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, bagaimana hasilnya kalau sudut 90? Kita dapatkan bahwa bayangan ada berjumlah 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau kita coba ganti sudutnya? Nah, jikalau kita ingin merubah sudutnya berdasarkan pengalaman ini, maka sudut cermin datar kita anggap sebagai alfa. Jumlah bayangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. 360 kalau kita lihat pada kasus ini, alfanya adalah 90 derajat. Maka 360 dibagi 90 menghasilkan 4. Tapi kita tahu bahwa dari keempat titik ini, titik yang ini adalah benda, bukan bayangan. Oleh karena itu di sini dikurangi 1. 4 dikurangi 1, 3. Sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan sudut yang lain sebagai contoh soal. Dua buah cermin datar membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Hitunglah jumlah bayangan yang terjadi. Karena di sini dikatakan membentuk sudut 60 derajat, dengan sendirinya alfa adalah 60 derajat. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus kita, N sama dengan 360 dibagi 60 di sini dikurangi 1. 360 dibagi 60 hasilnya adalah 6. Kemudian dikurangi 1 yaitu benda aslinya, maka hasilnya akan menjadi 5 buah. Berarti pada kasus sudut 60 derajat di antara dua cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah 5 buah. Nah, mudah bukan? Kalau mudah, silahkan kalian berlatih. Di sini Bapak sediakan beberapa contoh untuk latihan kalian. Nah, kalian diminta menghitung jumlah bayangan yang terjadi jika dua cermin datar membentuk sudut 30 derajat, 36 derajat, 45 derajat, 72 derajat, 120 derajat. Maksimal sudut yang bisa digunakan di antara dua cermin datar adalah 180 derajat. Mengapa? Coba kalian pikirkan alasannya ya. Silahkan kalian pikirkan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ketika mendapatkan jawaban. Kenapa tidak boleh lebih dari 180 derajat? Selesai dengan cermin datar, kita akan melihat pada cermin sferis atau yang berbentuk cekung ataupun cembung. Kita lihat contoh sebuah cermin cembung. Di sini yang di dalam adalah lapisan kaca, yang di luar adalah lapisan perak. Jadi kalau dikatakan cermin cekung, cirinya adalah bagian dalam kaca, bagian dalam dari lingkaran yang membentuk cermin, dan bagian luar adalah lapisan perak. Di sini digambarkan sebuah garis ini maya, sebetulnya tidak ada, tapi garis ini menghubungkan antara titik pusat lingkaran yang membentuk cermin cekung dengan titik pusat cermin. Mari kita lihat. Nah, O adalah pusat cermin cekung kita. M
pusat kelengkungan cermin. Sekali lagi, kalau ini dibentuk menjadi sebuah lingkaran cermin ini, maka M ini adalah titik pusat lingkaran dari cermin tersebut. Ya, jadi bedakan, O adalah titik pusat cermin, sedangkan M adalah titik pusat kelengkungan cermin. Kalau begitu, maka jarak dari M kemanapun terhadap cermin ini adalah R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Nah, dalam hal ini R akan sama dengan MO, jarak antara M dan O. Yang menarik adalah di sini ada yang namanya titik fokus cermin. Apa itu titik fokus? Titik yang terletak di tengah-tengah antara M dan O di sumbu utama. Dan ini sekali lagi panjangnya adalah setengah dari R karena dia berada di antara M dan O, tepat di tengah-tengah. Nah, pembagian ruang cermin cekung. Kenapa dibutuhkan pembagian ruang? Karena ketika kita meletakkan benda di depan cermin cekung, masing-masing daerah akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Di sini pembagian ruang cermin cekung berdasarkan titik-titik yang sudah kita punyai ini, O, F, dan M. Mari kita lihat ruang 1. Ruang 1 adalah antara titik pusat cermin dengan titik fokus. Nah, ini ruang 1 antara fokus dengan pusat cermin. Berikutnya antara F dan M, yaitu antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan cermin, adalah ruang 2. Berikutnya lagi, berarti dengan sendirinya ruang 3 ada di sebelah kiri lagi, yaitu kalau dia terletak lebih jauh dari M, ya. Lalu bagaimana dengan daerah di belakang cermin? Daerah di belakang cermin dalam kasus ini setelah 1, 2, 3 tentunya adalah 4. Maka kita definisikan sebagai ruang 4. Letaknya di belakang cermin. Mari kita lihat bagaimana sinar-sinar istimewa dari cermin cekung. Nah, ada 3 sinar istimewa yang harus kita pelajari di dalam cermin cekung. Nah, yang pertama, jikalau sinar datang sejajar sumbu utama, ini sinar datang, maka dia akan dipantulkan melalui titik F, ya. Titik F, titik fokus, sehingga setiap cahaya yang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, ini sejajar, maka semua yang sejajar akan dipantulkan melalui titik F, ya. Entah di atas, entah di bawah dari gambar ini, maka semuanya jikalau sejajar dengan sumbu utama, maka sinar akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, jikalau sinar datang melalui titik F seperti ini. Nah, kemudian dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau dilihat ini seperti berkebalikan ya anak-anakku, ya. Tapi ingat, yang ini sinar datang, sedangkan yang ini sinar datang. Nah, yang ini adalah sinar pantul melalui F, sedangkan yang sejajar di sini adalah sinar pantul. Ya. Yang ketiga, jikalau dia ada sinar datang melalui titik M, yaitu titik pusat kelengkungan cermin, maka di sini yang terjadi adalah dia akan dipantulkan kembali melalui titik M, ya, seperti dalam ilustrasi berikut. Karena sifat ini, berdasarkan penyelidikan kita tentang sinar istimewa, kita dapatkan bahwa cermin cekung itu bersifat mengumpulkan cahaya. Bayangkan kalau kita membuat sinar-sinar yang sejajar dengan sumbu utama, maka semua sinar akan dikumpulkan melalui titik F, titik fokus. Sifat mengumpulkan cahaya ini disebut dengan sifat konvergen, sehingga cermin cekung bersifat konvergen. Dan ini dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Misalnya kalau kita menggunakan parabola. Ketika sebuah antena parabola dibuat, maka di sini receiver atau penerima sinyal akan disimpan di sini. Dia akan menerima pantulan semua sinyal yang masuk dari pantulan dari si antena parabola. Contoh lain penggunaannya adalah kompor energi surya dengan menggunakan sinar matahari. Kita bayangkan sinar matahari adalah garis-garis yang lurus, cahayanya dan semua akan dipantulkan oleh F. Apa yang terjadi? Titik F ini akan menjadi sangat panas. Dan karena sangat panas, kita bisa manfaatkan untuk memasak. Dan itulah yang sekarang kita sebut dengan
kompor energi surya atau kompor tenaga matahari, yaitu contoh pemanfaatan dari cermin cekung atau bentuk cekung seperti ini. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menggambarkan sketsa bayangan dari cermin cekung. Pada prinsipnya ketika kita menggambar sketsa bayangan dilakukan hanya dengan memilih dua sinar istimewa. Dengan dua sinar istimewa ini kita akan bisa menggambar benda, bayangan dari benda. Perhatikan contoh berikut. Di sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung. Pada kasus ini contohnya adalah bendanya diletakkan di ruang ketiga. Misal kita memilih sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik F, yaitu sinar yang pertama. Pada kasus ini, maka ketika kita memilih sinar sejajarnya harus menyentuh bagian atas dari benda kita. Seperti ini ya. Datang, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Ini tepat di bagian atas dari benda kita. Bagaimana kalau yang kedua? Kita sebetulnya bisa milih sinar yang datang melalui titik F maupun melalui titik M. Tapi untuk contoh ini Bapak pilihkan, kita memilih sinar datang melalui titik F, melalui titik fokus. Kita akan menggambar sinar melalui titik fokus, tapi di sini ada benda. Oleh karena itu, garis yang kita buat harus melalui keduanya, melalui titik atas benda ini dan melalui titik F. Baru kita akan melihat hasil pantulannya seperti ini. Nah, kita lihat dipantulkan. Sekali lagi melewati bagian atas benda, kemudian ke titik F, baru dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita mendapatkan titik potong. Titik potong ini sebetulnya adalah sama dengan titik potong di sini benda, tapi di sini adalah untuk bayangan. Maka bayangan bisa kita gambarkan di bagian bawah seperti ini. Nah, titik potong kedua sinar pantul adalah letak bayangan dari benda, dan ini bayangan benda. Dan kalau kita lihat di sini posisinya menjadi terbalik ya anak-anakku. Sementara besarnya juga menjadi mengecil, bayangan kita menjadi lebih kecil, terbalik dan lebih kecil. Berikutnya apa yang mau kita lihat di sini? Jika kita dibutuhkan untuk menghitung di mana letak bayangan, kita bisa mendefinisikan F adalah jarak titik fokus. Jarak, jadi bedanya kalau F besar ini adalah titiknya, titik fokus, sedangkan F adalah jarak titik fokus, jarak antara O dan F. Berikutnya, jarak benda, di mana kita meletakkan bendanya, itu kita lambangkan dengan S. Dan jarak bayangan dari titik O kita sebut sebagai aksen. Maka apa yang kita dapatkan? Ternyata ada hubungan sebagai berikut. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Artinya 1 per jarak titik fokus akan sama dengan hasilnya 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Nah, tapi seringkali kita diminta untuk menghitung jarak bayangan yang terjadi. Jikalau begitu, maka kita menggunakan bentuk yang kedua. Ya, sebetulnya hanya menggeser saja secara matematis ya, bahwa 1 per S aksennya kita geser ke 1 per S-nya kita geser ke kiri, tapi kemudian kita balik. Maka lebih mudahnya seperti ini bentuknya. 1 per S aksen adalah sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Nah, dalam hal ini untuk memudahkan kalian ingat, kalau F maka di sini rumusnya akan berbentuk plus, sedangkan kalau di sini yang ditanya S maupun S aksen, maka di sini bentuknya akan minus atau pengurangan. Pada cermin cekung, F bernilai positif karena searah dengan sinar pantul, yaitu di depan cermin. Jadi di sini ini nanti yang membedakan dengan cermin cembung. Pada cermin cekung ternyata F-nya ada pada arah sinar pantul, sehingga dengan demikian F dinyatakan bernilai positif untuk cermin cekung. Sekali lagi, F bernilai positif untuk cermin cekung. Berikutnya, apa yang didapat kalau kita menghitung dengan S aksen? Ada dua kemungkinan. Ketika S aksen kita, jarak bayangan kita bernilai positif, maka bayangan yang terjadi adalah bayangan nyata. Artinya ada di depan cermin. Oleh karena itu nanti bisa ditangkap dengan layar.
Nah, sebaliknya, jikalau ternyata hasil perhitungan kita mendapatkan S negatif, S aksen negatif, maaf, yaitu jarak bayangan negatif, maka bayangan akan berada di belakang cermin dan kita namakan dengan bayangan maya seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Ya, sekali lagi, S positif bayangan nyata di depan cermin cekung, sedangkan S negatif berarti bayangan maya di belakang cermin dan tidak bisa ditangkap dengan layar kalau bayangan maya. Jadi kalau dengan kata mudahnya untuk cermin cekung ini kasusnya bayangan yang terjadi di ruang 2 dan 3 adalah bayangan nyata. Sementara bayangan yang terjadi di ruang 4 adalah bayangan maya. Nah, untuk memudahkannya sebetulnya ada hal yang menarik. Ini berdasarkan jarak dari bayangan dan benda, ternyata ada keteraturan. Nah, jikalau kita hanya diminta untuk menentukan di mana letak bayangan, dengan mudah kita bisa menggunakan aturan seperti ini. Ruang benda ditambah ruang bayangan adalah sama dengan 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 jumlahnya. Berarti kalau misalkan ruang bendanya kita letakkan di ruang 1, maka supaya menjadi 5 tentunya harus kita tambah 4. Dengan begitu kesimpulan kita, bayangannya akan berada di ruang 4. Berikutnya, jikalau ruang bendanya kita letakkan di ruang kedua, maka dengan sendirinya 2 supaya menjadi 5 adalah 3 ditambah 3. Berarti ruang bayangannya harus 3. Nah, berikutnya, bagaimana kalau bendanya di ruang 3? 3 untuk menjadi 5 harus ditambah 2. Sehingga dengan sendirinya ruang bayangan yang terjadi adalah di ruang 2. Bagaimana kalau bendanya di ruang 4? Mungkin tidak? Ya, tidak mungkin kita bercermin di belakang cermin. Jadi untuk cermin cekung tidak pernah terjadi benda diletakkan di ruang 4. Jadi hanya ada 3 kemungkinan seperti ini anak-anakku. Di ruang 1, di ruang 2, atau di ruang 3. Demikian. Ini jikalau kita tidak diminta untuk menentukan jaraknya. Jikalau kita hanya diminta untuk menentukan ruang bendanya. Nah, bagaimana dengan perbesaran? Seperti tadi hasilnya gambar kita bayangannya kok jadi lebih kecil. Nah, jikalau perbesaran sendiri kita definisikan terlebih dahulu. Perbesaran itu adalah tinggi benda dan tinggi bayangan kita bandingkan ya. Di sini H kita anggap sebagai tinggi benda, H aksen sebagai tinggi bayangan. Maka perbesaran bayangan dengan sendirinya adalah tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Dan ini kalau secara matematis bisa kita buktikan dengan sinar-sinar yang tadi, ternyata akan sama harganya dengan perbandingan S aksen dibagi S, yaitu jarak bayangan terhadap jarak benda. Hanya masalahnya kenapa di sini dikasih tanda mutlak? Karena S aksen ada yang negatif. Tanda mutlak ini menghilangkan arti negatif. Jadi kita hanya menghitung nilainya. S aksen jarak bendanya berapa? Terlepas dari minus atau plusnya, nilainya berapa? Dibagi dengan jarak bendanya. Ada aturan mudah untuk mengetahui apakah benda diperbesar atau diperkecil ketika kita letakkan di suatu ruangan. Nah, pertama kita dapatkan seperti begini. Jikalau ruang bayangan kita ternyata lebih besar dari ruangan benda. Misal ruangan bayangannya di ruang 3, bendanya di ruang 2. 3 lebih besar dari 2. Dengan sendirinya kesimpulannya maka bayangan kita akan diperbesar dari bendanya. Sebaliknya, jikalau ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangan kita akan diperkecil. Ya. Ini karena sifat yang tadi S aksen dengan S, perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda. Sehingga kita mempunyai aturan mudah seperti ini. Nah, ada yang menarik lagi adalah bahwa ada hubungan antara nyata dan maya bayangan dengan posisi bayangan, apakah tegak atau terbalik. Nah, ternyata masing-masing sudah punya pasangan sendiri-sendiri anak-anakku. Di sini pasangan pertama, nah, sifat bayangan nyata selalu terbalik. Jadi dalam pikiran kita untuk cermin cekung maupun cermin cembung nanti pasangan dari nyata, bayangan nyata itu pasti terbalik, tidak mungkin tegak. Sebaliknya kalau bayangannya tegak maya, baru dia bisa tegak. Ya, pasangan ini tidak boleh tertukar anak-anakku. Jadi setiap bayangan nyata pasti terbalik,
Setiap bayangan maya akan selalu tegak. Baik, kita bisa mulai berlatih dengan contoh soal. Dengan pertama kita buat soal yang lebih mudah, yaitu kita hanya menentukan sifat bayangan benda. Nah, ini contohnya. Sebuah benda diletakkan sejauh 8 cm di depan sebuah cermin cekung yang mempunyai jarak titik fokus 6 cm. Sifat bayangan benda adalah, nah ini seperti soal yang sering muncul di ujian nasional ya, UN. A. Nyata terbalik diperkecil. B. Nyata tegak diperbesar. C. Nyata terbalik diperbesar. D. Maya terbalik diperbesar. Bagaimana cara menentukannya? Ingat, di sini kita tidak dibutuhkan menghitung. Kita hanya ditanya sifat-sifatnya. Berarti kita bisa menggunakan aturan mudah kita. Nah, di sini jawab. Kita lihat dulu. S yaitu jarak benda 8 cm. F jarak titik fokus 6 cm seperti dalam soal. Yang harus kita tentukan juga untuk membuat ruangan adalah kita harus menentukan M, titik M. Berapa jarak titik M dari O? Nah, selalu 2 kali lipat dari F. Sehingga dengan demikian batas ruang 2 dan ruang 3 adalah 12 cm. Kalau kita lihat di sini 8 itu lebih besar dari 6 tapi lebih kecil dari 12, berarti dia ada di antara F dan M. Ingat, ruang berapa antara F dan M? Ya, itu adalah ruang 2. Nah, kita simpulkan, ruang benda adalah ruang 2 antara F dan M dengan data-data tadi. Berikutnya yang harus kita tentukan tentu ruang bayangan. Ada ruang benda, ada ruang bayangan. Ingat aturan mudahnya, jumlahnya harus 5. Maka kalau ruang benda 2, ruang bayangan pasti 3 ya. Itu karena jumlahnya harus 5. Dan kalau sudah begini, kita bandingkan ruang bayangan 3, ruang benda 2, 3 lebih besar daripada 2, berarti diperbesar. Sehingga kesimpulan dari ini adalah bayangannya nyata dan kalau nyata pasangannya apa tadi? Terbalik. Sementara dari ruang bayangan 3 dan dibandingkan dengan ruang benda 2, kita bisa menyimpulkan diperbesar. Kesimpulan kita adalah sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Artinya jawabannya adalah C. Berikutnya adalah contoh soal bagaimana kalau kita dibutuhkan untuk menghitung. Nah, kalau tadi kita hanya diminta untuk menentukan sifat dari bayangan, sekarang kita diminta untuk menentukan berapa jarak bayangan dan berapa perbesaran yang terjadi. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu menghitung M, kita hanya membutuhkan S dan F seperti tadi. S 8 cm, F 6 cm. Kemudian kita hitung jarak bayangan dengan rumus seperti tadi. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Kita masukkan angka-angkanya. 1 per F adalah 1 per 6, 1 per S adalah 1 per 8. Ingat, ini pecahan, berarti kita samakan penyebutnya, maka didapatkan 4 per 24 dikurangi 3 per 24. Dan hasilnya adalah 1 per 24. Sehingga jarak bendanya atau S aksen ini tinggal dibalik. 1 per 24 ini menjadi 24 per 1. Maka jarak bayangannya adalah 24 cm. Jaraknya kita sudah dapat. Berapa perbesarannya? Nah, kita tinggal bandingkan antara jarak bayangan terhadap jarak benda. S aksen dibagi S. 24 dibagi 8. Hasilnya adalah 3 kali. Artinya diperbesar. Jikalau lebih daripada 1 didapatkan M-nya, perbesarannya, maka diperbesar. Ini hasil ini konsisten dengan yang di atas. Jadi kira-kira demikian. Adik-anakku bisa berlatih dengan tekun untuk cermin cekung. Karena untuk materi selanjutnya, cermin cembung mungkin akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.